Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan ke Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curah di junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in wa tabi'in, juga kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan selalu taat dan patuh kepadanya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Bawaslu yang dimuliakan Allah, Bawaslu Kabupaten Pangandaran ada program di bulan Ramadan ini, yaitu dengan program Ramadan di kantor. Salah satu programnya menyampaikan kaitan dengan kuliah ataupun materi-materi kepemiluan yang berkaitan dengan keislaman, karena ini di bulan suci Ramadan. Begitu juga pada kesempatan ini, insyaallah saya akan menyampaikan kaitan dengan demokrasi dalam Islam. Seperti apa sih demokrasi dalam Islam? Apa sih itu demokrasi? Apakah demokrasi dalam Islam itu ada? Ataupun sejalan dengan Islam? Atau seperti apa? Mari kita simak. Demokrasi merupakan alat yang cukup tepat untuk mewujudkan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat. Dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilihan umum yang diselenggarakan 5 tahun sekali, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu refleksi dari demokrasi itu diejawantahkan dalam proses pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah. Itu menjadi sebuah gerbang proses demokratisasi, terwujudnya sebuah demokratisasi dan tidaknya gambaran kecilnya dalam proses pemilihan umum, yaitu pemilihan legislatif, presiden dan wakil presiden, juga pemilihan kepala daerah baik tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten kota. Itu menjadi sebuah gambaran kecil, gambaran umum. Apakah demokratisasi itu bisa berjalan ataupun tidak? Salah satu contoh kecil, misalkan dalam proses pemilihan itu, apakah semua unsur, semua pihak taat dan patuh terhadap aturan main yang ada? Dalam hal ini peraturan perundang-undangan, ataukah tidak? Di situ bisa tergambarkan sebuah demokratisasi berjalan atau tidaknya.
yang notabene katanya bahwa demokrasi di Indonesia ini belum begitu sempurna atau bisa dikatakan gagal. Nah, kegagalan itu dapat direhabilitasi dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan politik berdasarkan konsep-konsep Islam, seperti halnya keadilan, persamaan, kebebasan, dan hak asasi manusia. Kenapa? Karena konsep tersebut merupakan konsep yang menunjukkan relevansi antara perilaku yang dikehendaki oleh Islam dan prinsip-prinsip demokrasi yang diekspresikan dalam pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah di Indonesia yang mayoritas beragama Islam tentunya. Dengan demikian, sahabat-sahabat sekalian, sejalan dengan demokrasi dan secara sosiologis dapat dianalisa dengan pendekatan fungsionalisme yang menekankan sistem keseimbangan dan adaptasi, seperti halnya dalam paradigma sifat Nabi yang melihat perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai agent of change, sebagai agen perubahan sosial yang menekankan keseimbangan dan integrasi sosial. Sahabat Bawaslu yang saya hormati, saya banggakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demokrasi Islam adalah ideologi politik yang berusaha ataupun yang berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan publik. Menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan publik dalam kerangka demokrasi. Nah, pentingnya demokrasi dalam Islam adalah untuk menentukan sebuah perkara apakah sesuai dengan syarat yang paling menguntungkan bagi rakyat atau tidak, atau sebaliknya. Nah, dengan penerapan syariat, maka hukum-hukum batil warisan negara barat akan hilang dengan sendirinya. Demokrasi di Indonesia sebagian sudah sesuai dengan demokrasi Islam. Contoh sikap demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, berusaha agar bersikap lemah lembut dan kasih sayang. Sekali lagi saya sampaikan bahwa demokrasi di Indonesia sebagian besar sudah sesuai dengan demokrasi yang sejalan dengan Islam. Salah satu contoh diantaranya yaitu adalah sikap demokratis dalam kehidupan sehari-hari, berusaha agar bersikap lemah lembut dan kasih sayang terhadap sesama sehingga tidak dijauhi dalam pergaulan. Yang kedua, semisal membiasakan diri untuk bermusyawarah saat menghadapi suatu permasalahan, atau belajar untuk menghargai pendapat orang lain meski tidak sesuai dengan keinginan hati. Substansi demokrasi sejalan dengan Islam karena Islam dan demokrasi sama-sama menolak diktatorisme. Yusuf Qaradawi
1997. Dalam Islam terdapat konsep penyelenggaraan kekuasaan dengan prinsip amanah, musyawarah, adalah, syura, ijma, dan baiat. Nah, sahabat Bawaslu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Bawaslu sebagai salah satu tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang 7 tahun 2017 adalah melakukan pencegahan. Merupakan bentuk pengejawantahan dari pencegahan tersebut sekaligus sebagai ikhtiar pengawasan dalam menunjang demokratisasi di Indonesia, salah satunya dengan program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif atau SKPP. Di antaranya bagaimana agar partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan semakin meningkat. Dalam Islam, pengawasan partisipatif dianggap penting karena merupakan suatu upaya pencegahan dalam menghadang suatu kemungkaran yang terjadi. Karena dalam Islam pun tindak pidana seperti money politik sangatlah tidak diperbolehkan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, bahwasanya ada 3 golongan manusia yang Allah tidak sudi berbicara dengannya maupun memandangnya, apalagi mengampuni dosanya, bahkan baginya siksa yang pedih. Yang pertama, seseorang yang memiliki kelebihan rezeki tapi tidak mau mengelurkan tangannya kepada Ibnu Sabil. Yang kedua, orang yang memilih pemimpinnya hanya karena pertimbangan materi. Jika diberi ia memilih, jika tidak diberi dia tidak memilih. Dan yang terakhir, seseorang yang membuat janji dengan orang lain bahkan dengan sumpah dengan nama Allah tapi diingkari. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahabat Bawaslu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kami mengajak sahabat semua untuk selalu menjaga kualitas demokrasi dengan menjadi pengawas partisipatif salah satunya, karena sejatinya konsep demokrasi sejalan dengan ajaran agama Islam. Demokrasi bersih akan menciptakan ataupun mewujudkan pemerintah yang tertata dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama menjaga kualitas demokrasi bersama Bawaslu Kabupaten Pangandaran. Sahabat sekalian, kami menghimbau wabil khusus dalam proses pemilihan kepala daerah ataupun pemilu yang akan datang di tahun 2024. Mari kita tegakkan sebuah keadilan. Mari kita bangun sebuah demokratisasi yang utuh, wabil khusus di Kabupaten Pangandaran ini. Karena kalau tidak kita yang memulai, siapa lagi yang akan memulai? Kalau tidak kita yang peduli terhadap Pangandaran ini, terhadap proses demokratisasi di Pangandaran ini, siapa lagi yang akan peduli? Untuk itu mari kita bersama-sama dengan Bawaslu Kabupaten Pangandaran untuk mewujudkan pembangunan demokratisasi yang utuh dan menyeluruh, sehingga bisa menghasilkan ataupun melahirkan pemimpin-pemimpin kita yang betul-betul berkualitas, betul-betul berintegritas, betul-betul memikirkan rakyatnya, memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Itu semua dikembalikan kepada kita semua. Mari kita berpartisipasi untuk mengawasi secara langsung. Semua pihak, semua masyarakat terlibat langsung mengawasi dalam proses demokratisasi ataupun proses pemilu dan pilkada serentak di tahun 2024 ini. Karena sesungguhnya masyarakat kedaulatan ada di tangan rakyat, dan masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk memilih, tapi juga memiliki hak untuk melakukan sebuah pengawasan dalam proses pemilu ataupun pemilihan di tahun 2024 yang akan datang. Begitu, mari bersama-sama untuk menjadi pengawas partisipatif. Kita wujudkan sebuah demokratisasi bangunan yang kokoh,
yang kuat sehingga bisa mewujudkan ataupun melahirkan pemimpin-pemimpin yang kuat, yang berintegritas, yang berkualitas, yang amanah dan berpihak kepada kesejahteraan rakyat. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena dalam penyampaian ini tentunya banyak hal-hal yang kurang berkenan ataupun tidak kurang tepat. Untuk itu mohon untuk dimaafkan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih, dan mari kita wujudkan sebuah demokratisasi yang utuh di Kabupaten Pangandaran ini. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.